Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Bangun Rumah Doa. Pada bagian yang kelima ini, kita akan mulai membahas mengenai pilar yang kedua dari 4 pilar hidup rohani, yaitu hidup di hadirat Allah. Dan sebagai dasarnya, sebelum kita membahas secara praktis tentang apa itu hidup di hadirat Allah, kita akan melihat bagian yang sungguh-sungguh luar biasa dan sungguh-sungguh begitu luhur dan begitu indah dari iman yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu mengenai realitas inhabitasi ilahi, realitas kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Karena itu pada kesempatan ini kita akan belajar dari seorang kudus yang memang dipakai Tuhan untuk membawakan pesan mengenai inhabitasi ilahi ini, yaitu Santa Elizabeth dari Trinitas. Sebelum kita masuk dalam ajaran rohani Santa Elizabeth dari Trinitas ini, kita akan melihat beberapa hal yang menjadi dasar apa itu inhabitasi ilahi. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sadari bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, dan Dia juga Allah yang maha hadir. Dia hadir dalam seluruh ciptaan, Dia hadir dalam seluruh alam semesta, dan Dia juga hadir di mana-mana. Ya, kita percaya dan kita yakin itu. Dan ketika kita berbicara tentang realitas kehadiran Allah ini, di sini kita lihat, kita belajar bersama tentang misteri kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang penuh kasih, kehadiran Allah yang juga menyelamatkan. Nah, kita lihat dalam misteri kehadiran Allah ini kita ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran Allah sebagai pencipta. Lalu yang kedua, kehadiran Allah karena rahmat. Yang ketiga, kehadiran Allah karena persahabatan. Kalau kita lihat dalam kehadiran Allah sebagai pencipta, bahwa Allah yang sungguh-sungguh maha kuasa hadir di dalam setiap ciptaannya. Karena itu kemudian kita sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segala sesuatu diciptakan Allah. Sehingga dalam setiap makhluk, ya tumbuh-tumbuhan, binatang, malaikat, apapun juga ya, dan juga kita manusia, semuanya Allah hadir sebagai pencipta yang menopang seluruh ada ciptaan. Kalau ciptaan ini tidak ditopang oleh kehadiran Allah, maka ciptaan ini akan menjadi tiada, tidak ada. Ya. Adanya setiap ciptaan, adanya setiap makhluk, ini karena ditopang oleh Allah yang maha kuasa, yang telah hadir sebagai pencipta. Ya, bahkan sungguh-sungguh juga luar biasa kalau dalam kitab Kejadian bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ya, manusia diciptakan menurut citra Allah. Ya. Dan kalau kita lihat dalam juga pengalaman gereja, pengalaman para kudus, misalnya yang terkenal pengalaman Santo Fransiskus dari Assisi, bagaimana kehadiran Allah sebagai pencipta ini sungguh-sungguh dialami secara dalam, ya, secara luar biasa, sehingga kemudian Santo Fransiskus Assisi bisa kemudian juga berbicara dengan burung-burung, berbicara dengan binatang, lalu kemudian juga memanggil segala ciptaan dengan sebutan saudara atau saudari, ya. Jadi ketika sungguh-sungguh mata iman dibukakan, maka juga kita juga dapat melihat jejak-jejak Sang Pencipta dalam setiap makhluk. Lalu kemudian yang kedua,
kehadiran Allah karena rahmat. Ini semata-mata anugerah Allah yang diberikan kepada setiap umat beriman karena sakramen baptis yang kita terima. Karena jasa-jasa dan penebusan Kristus. Ya, jadi bukan karena jasa atau kebaikan kita, tetapi semata-mata karena pemberian Allah yang cuma-cuma. Allah hadir, ya, dalam lubuk kedalaman jiwa kita, ya, atau yang kemudian kita kenal sebagai inhabitasi ilahi. Allah hadir karena rahmat. Dan kehadiran ini adalah sungguh-sungguh suatu realitas yang nyata. Tetapi kemudian memang kita seringkali kurang sungguh-sungguh menyadari. Nah, karena itu dibutuhkan juga kehadiran Allah yang ketiga, yaitu kehadiran Allah dalam persahabatan. Nah, bila kemudian jiwa berkembang dalam hubungan pribadi dengan Allah, maka jiwa juga semakin menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai dia. Kalau Allah ini menyatakan dirinya Sang Immanuel, Allah beserta kita, maka kehadirannya ini sungguh-sungguh dialami. Bukan hanya dimengerti dengan akal budi atau pikiran, tetapi sungguh-sungguh menjadi pengalaman. Allah menjadi sahabat ilahi yang selalu hadir, yang selalu mendampingi, yang selalu juga menopang, menghibur, menguatkan. Inilah kehadiran Allah karena persahabatan, dan bagaimana jiwa ditarik, sebagaimana yang juga dinyatakan Tuhan dalam berbagai kesempatan, tinggallah dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Ya. Jadi Tuhan mau menarik semakin dalam, supaya jiwa semakin mengenal Dia, supaya jiwa semakin mengasihi Dia, supaya jiwa juga semakin bersatu dengannya. Inilah kehadiran Allah karena persahabatan. Baik, jadi pada kesempatan ini akan kita dalami kehadiran Allah karena rahmat, kehadiran Allah karena persahabatan ini sebagai apa yang kemudian kita kenal sebagai inhabitasi ilahi, yaitu kehadiran Allah karena rahmat, kehadiran Allah dalam lubuk jiwa setiap kita orang yang beriman. Dan kalau kita lihat bagaimana juga dalam kitab suci, sabda Allah, firman Tuhan, juga ada teks-teks kitab suci yang menyatakan mengenai realitas inhabitasi ilahi ini. Kita lihat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi bagi kita yang dipanggil untuk mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus, untuk mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Kemudian seperti yang dikatakan Tuhan sendiri, mengasihi berarti menuruti firman-Nya, ya. Dan kemudian apa? Bapa dan juga Putra, ya, dan juga Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Karena itu di sini dalam firman Tuhan ini, dalam Injil ini disebut, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lalu kemudian dalam surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kemudian juga dalam surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu. Jadi yang dinyatakan oleh Santo Paulus di sini bahwa kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Roh Kudus. Nah, kalau kita pahami, kalau kita mencoba merenungkan kata bait, ya, kita berusaha merenungkan kata bait. Bait ini artinya apa? Tempat atau rumah kediaman. Nah, kalau bait Allah berarti apa? Rumah kediaman Allah. Nah, kalau berbicara tentang bait Allah, seperti yang dinyatakan Santo Paulus ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Maka para pendengar akan juga langsung teringat dan berpikir tentang bait Allah dari bangsa Yahudi, ya, dari perjanjian lama. Ya, suatu bangunan, suatu gedung yang luar biasa indahnya, lalu di dalamnya ada tabut perjanjian, lalu kemudian juga di situ Allah hadir. Nah, tetapi kemudian bait Allah yang sesungguhnya, ya memang kemudian bait Allah itu seperti yang dinubuatkan Tuhan Yesus, maka sekitar tahun 70, ya, kemudian juga dihancurkan oleh tentara Romawi dan memang tidak pernah dibangun lagi, ya. Tinggal puing-puing yang kemudian sekarang kita kenal sebagai tembok ratapan. Nah, tetapi dalam hal ini, karena apa? Kristus yang telah wafat di kayu salib dan telah bangkit mulia, maka bait Allah yang baru, bait Allah dalam perjanjian baru ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan oleh sakramen pembaptisan yang kita terima, yang dianugerahkan kepada kita, maka kita juga diikutsertakan mengambil bagian dalam bait Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kemudian disebut oleh Santo Paulus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Artinya apa? Setiap kita yang percaya pada Kristus, setiap kita yang dibaptis, dijadikan bait Allah, dijadikan rumah kediaman Allah. Inilah satu realitas inhabitasi ilahi. Allah hadir dalam lubuk terdalam jiwa kita. Dan menjadi pengalaman gereja, pengalaman para kudus, khususnya juga pengalaman Santa Teresa Avila, ya, ketika kemudian diperintahkan untuk menulis karya, menulis tulisan tentang hidup doa, mengenai tahapan-tahapan doa, ya. Mengenai tahap doa ini memang ada dua. Yang pertama ditulis dalam buku riwayat hidup, tetapi memang karena melalui pemeriksaan yang cukup lama dari pihak inkuisisi pada zaman itu, sehingga kemudian akhirnya dari pembesar dari Santa Teresa Avila kemudian memerintahkan juga untuk membuat buku, yaitu mengenai hidup doa dan tahap-tahapnya. Dan pada saat buku ini ditulis, sebenarnya Santa Teresa Avila sudah dalam tahapan pernikahan rohani, ya, jadi dalam puncak kematangan hidup rohani. Nah, Santa Teresa Avila dalam artinya apa? Secara fisik, ya, kemudian artinya lemah, sakit, ya, tapi kemudian juga, ya, juga secara emosional pun juga, ya, rasanya berat untuk menuliskan, tetapi demi ketaatan suci dalam ketaatan pada Tuhan, yaitu yang diwakili pembesarnya, dia mulai menulis. Dan rupanya di situ penyelenggaraan Allah luar biasa. Bagaimana Allah memberikan satu inspirasi, suatu vision, yaitu tentang suatu istana kristal yang begitu indah. Ya, di situ ada 7 ruangan, dan bagaimana pusat dari istana kristal itu, kemudian disitulah Allah Tritunggal Maha Kudus bertahta. Dan gambaran istana kristal yang begitu luar biasa indahnya,
Ya, karena latar belakang Santa Teresa Avila ini keluarga bangsawan ya. Jadi dia sudah biasa keluar masuk istana, mengetahui istana dan sebagainya. Tapi dia kemudian mengungkapkan tidak ada istana yang begitu indah seperti itu. Ini merupakan gambaran dari jiwa yang ada dalam keadaan rahmat. Dikatakan oleh Santa Teresa Avila ketika mau memulai penulisan Puri Batin, ya, jadi Puri Batin Santa Teresa Avila, hari ini ku minta Tuhan berbicara melalui diriku. Aku tak tahu apa yang harus ku katakan atau bagaimana aku harus menjalankan tugas ini. Lalu kulihat sesuatu yang kukatakan dan yang dari awal mula akan menjadi dasar tulisan ini, yaitu kita dapat memandang jiwa kita sebagai suatu puri yang dibuat dari intan tunggal atau batu hablur yang amat jernih. Di dalamnya ada banyak pelataran atau ruangan, sebagaimana di surga ada banyak ruangan. Ya, suatu ruangan yang luar biasa, suatu istana yang luar biasa indahnya yang belum pernah dijumpai di dunia ini. Dan disitulah sebenarnya suatu gambaran keindahan jiwa yang ada dalam keadaan rahmat. Kemudian lebih lanjut, dalam vision Teresa tentang jiwa sebagai suatu puri atau istana, menunjukkan betapa indahnya jiwa diciptakan oleh Allah, baik martabat dan nilainya, karena jiwa diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Dan pada pusat jiwa ada suatu sumber yang terus-menerus mengalir, dan juga digambarkan pada pusat jiwa itu ada matahari yang bersinar dengan seluruh kekuatannya dan yang tidak pernah kehilangan cahayanya. Sumber ini adalah Allah sendiri, dan jiwa menerima keindahan karena Allah tinggal dalam dirinya dan menerangi jiwa itu. Jadi gambaran atau vision yang diterima oleh Santa Teresa Avila tentang puri batin ini, jadi suatu puri atau istana yang begitu indah ya, di mana ada ruangan-ruangan, ada 7 ruangan di dalamnya, dan pada pusatnya di situ Allah bertahta yang memancarkan sinar ya laksana matahari yang begitu terang, dan jiwa menerima sinar dari sang matahari ilahi ini. Jadi keindahan jiwa ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi keindahan jiwa ini dari Allah yang bersemayam di pusat jiwa. Dan di sini sebenarnya kehidupan rohani sebenarnya suatu interior progresif. Artinya apa? Ya, sebenarnya satu kehidupan rohani artinya apa? Kita terus berusaha mencari Allah dalam lubuk terdalam jiwa kita. Kita menjalin persahabatan dengan Allah dalam lubuk kedalaman jiwa kita. Terus masuk, terus menyelam, terus menyelami Allah, dan membiarkan diri dikasihi oleh Allah, membiarkan diri diterangi oleh Allah, membiarkan diri dibenamkan oleh Allah ke dalam dirinya sendiri. Ya, jadi ke dalam Allah sendiri. Ya. Jadi terus-menerus seperti itu ya, di mana kita juga membuka hati terhadap kasih Allah, terhadap rahmat Allah ini. Ya. Dan karena Allah hadir dalam pusat jiwa ini, sungguh-sungguh kehadiran yang sungguh penuh kasih dan menyelamatkan. Dan inilah realitas inhabitasi ilahi di dalam diri kita. Lalu bagaimana kalau kita jatuh ke dalam dosa? Sebaliknya, dosa sebenarnya tidak bisa menjamah bagian inti jiwa kita yang terdalam, di mana Allah bertahta dalam pusat jiwa kita ini.
Tetapi sebenarnya dosa justru menyebabkan jiwa terasing dari dirinya sendiri. Karena apa? Manusia diciptakan untuk Allah, bukan untuk dosa. Baik, sekarang akan kita dalami lebih lanjut mengenai inhabitasi ilahi, ya. Jadi dari apa yang kemudian menjadi pengalaman rohani dan juga kemudian diajarkan, ya, di-sharingkan oleh Santa Elizabeth dari Trinitas. Baik, Santa Elizabeth dari Trinitas, kalau kita lihat di sini juga sebagai perkenalan terhadap Santa ini bagi Anda yang belum mengenalnya. Lahir tahun 1880, lalu meninggal tahun 1906. Ya. Dalam proses kemudian penggelaran menjadi orang kudus, akhirnya beatifikasi yaitu sebagai beata pada tanggal 25 November 1984 oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan kemudian proses itu terus berlanjut. Akhirnya kemudian Beata Elizabeth dari Trinitas kemudian juga dikanonisasi, jadi menjadi santa, yaitu pada 16 Oktober 2016 oleh Paus Fransiskus. Nah, kita lihat latar belakang dari Santa Elizabeth dari Trinitas. Jadi 2 Agustus 1901 masuk biara Karmel OCD di Dijon, Prancis. Ya, walaupun kemudian awalnya kemudian juga dihalangi oleh ibunya ketika Elizabeth ini menyatakan bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang suster Karmelitas, ya. Lalu kemudian tanggal 11 Januari 1903 Elizabeth mengikrarkan kaul religius. Lalu 1905 mulai mengalami gejala penyakit TBC. Dan pada tahun yang sama pada hari raya Paskah, Suster Elizabeth kemudian menemukan panggilan sebagai Laudem Gloria, yaitu pujian bagi kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi ajaran rohani Santa Elizabeth dari Trinitas ini sangat dipengaruhi oleh surat-surat Santo Paulus. Dan dia juga menemukan tentang panggilan untuk menjadi pujian bagi kemuliaan Allah, Laudem Gloria ini, yaitu dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi kemudian pengajaran-pengajaran rohani yang dia terima juga mendapat juga pengaruh yang kuat juga tentunya dari Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, dan juga Santa Teresia Lisieux. Kemudian Santa Elizabeth dari Trinitas ini pada akhir hidupnya, jadi memang ya dalam usia yang cukup muda ya, jadi 26 tahun kemudian meninggal ya. Yaitu kemudian mengalami sakrat maut ya. Jadi yang setelah penyakitnya bertambah parah lalu kemudian mengalami sakrat maut selama beberapa hari. Dan pada tanggal 7 November 1906 terdengar bisikan terakhir yang juga merupakan kata-kata terakhir yang diucapkan sebelum dia berpulang ke rumah Bapa. Aku pergi ke terang, ke cinta kasih, ke kehidupan. Ya, jadi ini kemudian diucapkan dengan bisikan seperti orang yang bernyanyi. Kemudian 2 hari berikutnya, sakrat maut ini menjadi semakin hebat. Dia direngut oleh rasa sakit yang tidak terperikan. Dan juga pada 9 November 1906, Elizabeth meninggal dalam damai, dalam iman, dan dalam kasih yang besar kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Setelah melewati sakrat maut yang hebat, ya diceritakan bahwa dia kemudian memandang ke satu titik
dan kemudian dengan pandangan yang cerah, dengan wajah yang cerah, akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir untuk berpulang kepada Bapa di surga. Dan Santa Elizabeth, kalau kita lihat di PowerPoint ini, dipanggil sesuai arti namanya, ya, Elizabeth yang artinya rumah kediaman Allah. Ya, jadi dari arti namanya rumah kediaman Allah, yaitu Elizabeth ini, dia kemudian juga menemukan panggilan dan juga misi dari seluruh kehidupannya di dunia ini. Kita lihat juga di gambaran, di situ kita lihat ada kamar atau sel Santa Elizabeth Trinitas di Biara OCD di Dijon, Perancis. Santa Elizabeth dari Trinitas dipakai oleh Tuhan untuk membawakan suatu pesan, suatu ajaran rohani. Pesan yang dibawakan oleh Santa Elizabeth dari Trinitas ini berpusat pada misteri kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, atau yang kemudian kita kenal sebagai inhabitasi ilahi. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha segala-galanya mau merendahkan diri sehabis-habisnya dan tinggal dalam pusat jiwa kita, atau kemudian tinggal dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Ini sungguh-sungguh luar biasa, dan ini kita terima karena jasa-jasa penebusan Kristus. Allah memakai Santa Elizabeth dari Trinitas untuk mengingatkan kita di tengah segala rutinitas, kesibukan, di tengah hiruk-pikuk dunia ini, ya juga di tengah segala aktivitas dunia ini, pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari, rutinitas hidup kita, bahkan juga di tengah situasi yang sulit, situasi pandemi ini, Allah mengajak kita melalui Santa Elizabeth dari Trinitas supaya kita senantiasa masuk dalam keheningan batin kita untuk berjumpa dan bergaul secara mesra dan dalam dengan Allah Tritunggal Maha Kudus yang bertata, yang diam dalam lubuk terdalam jiwa kita. Allah hadir dalam hati kita. Allah yang maha hadir dalam lubuk jiwa kita terdalam. Ini sungguh-sungguh luar biasa, karena Allah hadir dalam diri kita. Tinggallah dalam aku, dan aku tinggal dalam kamu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk selalu tinggal dalam Dia, dan Dia tinggal dalam kita. Kemudian ajaran rohani atau spiritualitas dari Santa Elizabeth dari Trinitas ini memang kemudian dituangkan dalam bentuk surat-surat, ya, pada kerabatnya, pada orang-orang dia kenal, pada kemudian juga bapak pembimbing rohaninya, jadi imam yang menjadi pembimbing rohaninya. Ya, di situ kemudian dikumpulkan ada 342 surat-surat yang masih tersimpan. Kemudian juga dalam catatan-catatan retret yang juga dia tulis atas perintah dari priorinnya. Lalu kemudian juga ada 124 sajak. Kemudian juga ada buku harian mengenai masa remajanya. Surat-surat dan juga catatan-catatan retret ini merupakan bahan untuk mengenal spiritualitasnya, untuk mengenal ajaran rohani dari orang kudus ini. Jadi sejak masa muda sampai meninggalnya. Dari sini kita lihat satu perkembangan, dan yang paling menonjol adalah semangat untuk menjadi Laudem Gloriae, yaitu pujian bagi kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Juga untuk sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus untuk menjadi
victima caritatis, menjadi kurban cinta kasih, ya, demi kemuliaan Kristus dan juga demi keselamatan jiwa-jiwa. Ya, jadi dalam hal ini kita lihat bahwa ketika seorang kontemplatif seperti Santa Elizabeth dari Trinitas, ataupun juga kita kenal seperti juga Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, Santa Teresia Lisieux, dan juga orang-orang kudus lainnya, para kudus yang lain, kita lihat bahwa panggilan untuk menghayati hidup kontemplatif, hidup dalam persahabatan dengan Allah, ini bukan hanya untuk kesempurnaan dirinya sendiri, tetapi lebih-lebih ketika jiwa ditarik secara dalam persahabatan dengan Allah, ditarik dalam persatuan dengan Allah, ini akan juga menjadi sangat berguna untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk kesuburan gereja, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, agar semakin banyak jiwa yang menerima kasih dan keselamatan dari Allah. Seperti juga misi dari Santa Teresa Avila yang diungkapkan dalam kisah pendirian biara-biara, yaitu apa? Supaya suster-susternya ini sungguh-sungguh mengasihi Allah atas nama jiwa-jiwa yang tidak mengasihi Allah. Mengasihi Allah atas nama jiwa-jiwa yang tidak mengasihi Allah. Demikian juga ketika kita dipanggil untuk masuk dalam hubungan pribadi dengan Allah, ya, kita yang dipanggil untuk terus-menerus menyelami, untuk memasuki hubungan pribadi dengan Allah semakin dalam, semakin dalam. Saya jadi teringat satu lagu, ya. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam untuk mengenal Tuhan, lebih dalam untuk mencintai Tuhan. Ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan jiwa kita, dan juga demi keselamatan jiwa-jiwa. Ini satu panggilan yang luar biasa, diikut sertakan oleh Allah dalam karya keselamatan Allah. Baik, kita lanjutkan mengenai inhabitasi ilahi ini. Ini dapat kita temukan juga dalam beberapa catatan retret dan juga beberapa surat-suratnya, tetapi ini hanya saya kutipkan beberapa. Jadi inhabitasi ilahi menurut Santa Elizabeth dari Trinitas. Allah Tritunggal Maha Kudus selanjutnya adalah kediaman kita, rumah kita, tempat tinggal Bapa kita, yang sebaiknya tidak pernah kita tinggalkan. Oleh sebab itu, kita setiap hari sebaiknya turun melalui jalan ini untuk memasuki lembah yang amat dalam, yang adalah Allah sendiri. Ya, jadi seperti digambarkan lembah yang menurun. Nah, kedalaman ini ya kita perlu terus masuk untuk bertemu Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Terus masuk, terus turun dalam lembah ini, dalam kemudian menyelami kehadiran Allah yang selalu hadir, ya, selalu hadir dan juga tidak pernah absen, ya. Ya, Allah tidak pernah absen karena Allah Maha Hadir. Tapi persoalannya memang apa? Kita yang tidak selalu hadir di hadapan Allah, walaupun Dia tinggal dan diam di dalam kita, ya. Jadi supaya kita terus masuk menyelami kehadiran Allah di dalam diri kita, biarlah kita bergulir dengan bebas kepada kedalaman lembah ini dengan kepercayaan yang penuh kasih. Di sana tenggelam sampai ke lubuknya yang terdalam, di mana lembah mendalam dari ketiadaan diri kita akan menemukan dirinya berhadapan dari muka ke muka dengan kedalaman kerahiman Allah, dengan kebesaran atau kemahakuasaan Allah semesta alam. Dikutip dari tulisan retret Santa Elizabeth mengenai surga di bumi, ya, surga di atas bumi.
Jadi benar-benar kita diajak untuk terus setiap hari menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, untuk masuk, ya, seperti menyusuri lembah, ya, turun, ya, dari lembah turun ke arah lembah, makin turun, yaitu untuk apa? Turun dalam lubuk jiwa kita yang terdalam untuk selalu bertemu dan juga bergaul mesra dengan Allah Tritunggal Maha Kudus yang tinggal dalam kedalaman jiwa kita. Kemudian juga dalam suratnya, yaitu surat kepada Nyonya de Chardin 1902, Santa Elizabeth juga mengungkapkan tentang realitas inhabitasi ilahi ini. Kita membawa serta surga kita di dalam diri kita, sebab Ia yang memuaskan kerinduan setiap jiwa yang dimuliakan dalam terang keabadian, memberikan dirinya kepada kita dalam iman dan misteri. Begitu juga dengan hal berikut, tampak bagiku aku telah menemukan surga di bumiku, sebab surga adalah Allah, dan Allah ada di dalam jiwaku. Pada hari aku mengerti akan hal ini, segala sesuatu menjadi jelas bagiku. Dan aku berharap bahwa aku dapat membisikkan rahasia ini kepada mereka yang kukasihi, sehingga mereka juga dapat berpaut erat pada Allah melalui segalanya, dan agar doa Kristus dapat terkabulkan Bapa, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya. Jadi bagaimana dalam surat ini dia juga mengungkapkan bahwa kehadiran Allah, ya, kita membawa surga kecil dalam diri kita, yaitu kehadiran Allah dalam diri kita. Ya, surga yaitu Allah sendiri, dan juga Allah tinggal dalam jiwa kita. Allah hadir dan menjadikan diri kita surga, tempat atau rumah kediamannya. Sungguh-sungguh luar biasa. Kamu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Seperti juga yang dinyatakan Santo Paulus. Kemudian kita lanjutkan, yaitu satu doa yang kemudian menjadi terkenal, jadi doa dari Santa Elizabeth Trinitas ini, doa pengangkatan jiwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Oh Allahku Sang Tritunggal yang kusembah dan kupuja, tolonglah aku untuk melupakan diriku sendiri sepenuhnya, sehingga aku dapat bertumbuh di dalam Engkau. Begitu tenang dan begitu damai, seolah-olah jiwaku sudah berada di surga. Janganlah sesuatu pun merusakkan kedamaianku ini, atau membuat aku meninggalkan Dikau, oh Allahku yang tidak pernah berubah. Semoga setiap menit membawa aku masuk semakin jauh ke dalam misterimu. Berilah kedamaian bagi jiwaku, jadikanlah jiwaku surgamu, tempat kediamanmu yang tercinta, dan tempat peristirahatanmu. Janganlah kau biarkan aku meninggalkan Dikau sendirian di dalam jiwaku, melainkan jadikanlah aku sepenuhnya hadir menemanimu, di mana imanku sepenuhnya dalam keadaan berjaga-jaga, sepenuhnya jiwaku menyembahmu, dan sepenuhnya daku berserah diri kepada perbuatanmu yang kreatif. Jadi doa ini ditulis tanggal 21 November 1904. Jadi Santa Elizabeth terinspirasi membuat doa yang kemudian menjadi terkenal, ya, Elevation to the Blessed Trinity, dikutip dari The Complete Work of Saint Elizabeth of the Trinity, ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bagaimana sebenarnya inti dari doa ini,
Santa Elizabeth dalam hal ini ketika mendoakan ini sungguh-sungguh terus-menerus menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa yang terdalam. Dan karena sungguh-sungguh sadar akan kehadiran Allah dalam lubuk jiwa yang terdalam ini, maka hanya satu yang sebenarnya bisa kita lakukan, yaitu apa? Terus-menerus berusaha menemani Allah yang hadir dalam lubuk kedalaman jiwa kita ini. Terus-menerus bergaul mesra dalam aktivitas apapun, dalam segalanya. Supaya apa? Kita jangan membiarkan dia sendirian. Gambarannya mungkin sering kita cueki karena kita tidak tahu, bahkan tidak sadar. Kita tidak sadar, bahkan mungkin tidak tahu Allah hadir dalam diri kita. Kehadiran yang penuh kasih, kehadiran yang menyelamatkan. Jangan kemudian berpikir seperti ini. Wah, Allah hadir dalam hatiku, Allah hadir dalam pusat jiwaku ini untuk memata-matai aku. Ya, jadi menjadi mata-mata. Ayo, kamu buat apa? Ya, apalagi ada lagu anak-anak ini ya, sebenarnya kalau kita lihat kurang tepat juga ya. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Ya, jadi dalam hal ini seolah-olah untuk memata-matai terus ya. Kamu buat dosa apa dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita perlu ingat kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam ini adalah kehadiran yang penuh kasih, kehadiran yang menyelamatkan. Dan karena itu, ya satu hal, karena Allah hadir, semoga kita juga selalu mengalami kedamaian dan ketenangan batin. Nah, kemudian kalau kita lihat satu misi dari Santa Elizabeth dari Trinitas. Ya, kalau kemudian disebut misi, ya. Jadi ketika dia dipakai Tuhan secara khusus untuk membawakan pesan tentang misteri inhabitasi ilahi, misteri kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam ini, ada satu misi, satu kerinduan. Bukan bagi dia sendiri ya, sebenarnya misi ini tentunya juga bagi jiwa-jiwa, bagi semua orang yang kemudian merindukan Allah. Misi Santa Elizabeth dari Trinitas, tugasku di surga ialah mempertobatkan orang-orang dalam hati, menolong mereka untuk melupakan diri sendiri, dan membiarkan diri bergantung kepada Allah dengan penuh cinta kasih. Aku akan mempertahankan mereka dalam ketenangan batin yang mendalam, di mana Allah memperkenalkan diri dan membentuk mereka di dalam dirinya. Dari surat nomor 157. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini satu misi. Dan ketika saya kemudian merenungkan ini ya kita bersyukur. Artinya apa? Kalau Santa ini dipakai Tuhan dengan misi ini, berarti kita juga punya seorang pendoa yang akan membantu kita, yang akan menolong kita supaya misi ini bisa terwujud. Supaya apa? Kita mengalami pertobatan batin, ya, pertobatan yang dalam, ya, yaitu apa? Supaya kita juga sungguh-sungguh dapat melupakan diri kita, melupakan egoisme kita, dan kemudian membiarkan diri bergantung kepada Allah dengan penuh kasih dan mempertahankan ketenangan, kedamaian batin, serta terus bergaul mesra dengan Allah yang tinggal dalam lubuk terdalam jiwa kita. Ya. Terus kita masuk dalam lubuk terdalam jiwa kita, berjumpa dan bergaul mesra dengan Allah, membiarkan diri digenangi oleh kasih Allah, membiarkan diri dibenamkan, ditenggelamkan dalam Allah sendiri, ya, di mana Allah terus menyatakan dirinya dan juga mengubah kita untuk semakin serupa dengan Dia. Ini satu panggilan yang begitu luhur dan suatu pesan yang kuat yang dinyatakan oleh Santa Elizabeth dari Trinitas, bahwa setiap kita
umat beriman karena sakramen pembaptisan yang kita terima. Kita membawa surga kecil dalam hati kita. Kita dijadikan rumah kediaman Allah. Allah hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Kalau kita sungguh-sungguh memahami dalam iman, lalu kemudian mengalami dalam iman, menyadari secara dalam akan misteri kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. What next? Apa berikutnya yang harus kita lakukan? Kita akan membahasnya juga dalam hal-hal yang praktis, yaitu berkaitan tentang hidup di hadirat Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Fides florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis, maternitis, Filii Nesi